Oke, waktu sudah menunjukkan jam 21.00. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu untuk semuanya. Saya di sini sebagai host atau moderatornya untuk topik bahasan Zoom kali ini pada tanggal 8 April hari Kamis adalah Petungan Jawa dalam Serat Centini yang disampaikan oleh Saudara Zainuddin Subri alias Mas Cibut. Nanti di sini semuanya akan saya mute ya. Nanti kalau umpamanya setelah selesai sesi ada sesi tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, emoticon raise hand itu ditekan, terus setelah itu baru unmute. Untuk Mas Ciput, saya persilakan. Monggo, Mas Ciput. Nggih sugeng dalu para sederek sedulur. Nggih mugi-mugi kabarnya apik wae. Oh iya, bahasa Indonesia. Oke, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan materi tentang petungan Jawa dalam Serat Centini. Oke. Lah, malam ini kita akan membahas apa saja sih? Yang pertama pasti pengantar dari Serat Centini itu dan apa itu Serat Centini. Mungkin sudah di-share juga oleh Om Gaduh dan juga saya share juga di Telegram untuk pengantarnya Serat Centini itu, tapi nanti akan saya perjelaskan secara singkat lagi. Terus yang kedua adalah siapakah sang penulis dari Serat Centini ini? Tuh. Dan yang terakhir adalah petungan Jawa dalam Serat Centini, yaitu topik utama kita untuk hari ini. Oke, sebagai disclaimer di sini jujur saya nggak begitu hafal dalam petungan Jawa ini, jadi saya akan membuka sedikit catatan yang sudah saya rangkum. Dan ya mungkin ada beberapa kayak beberapa petungan yang tidak saya masukkan karena memang agak gampangannya itu agak dalam bahasannya. Nanti mungkin akan saya jelaskan kenapa kok dalam. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu Serat Centini? Nah, Serat Centini itu memiliki nama lain. Jadi Serat Centini itu memiliki dua nama. Yang pertama Serat Centini, yang kedua itu Suluk Tambang Raras. Nah, latar belakang dari Serat Centini ini diambil dari pengembaraan dari sang putra dan putri Susuhunan Ageng Giri atau Giri Ageng yang berasal dari Selir, yaitu Raden Jayang Resmi dan Raden Jayang Sari dan juga Niken Ranceng Kapti. Nah, untuk Raden Jayang Sari dan Ranceng Kapti ini berkelana sendiri, sedangkan Raden Jayang Resmi ini bersama dengan dua santri, yaitu Gatak dan Gatuk. Nah, selain itu juga Centini juga mengambil dari sudut pandang Barat atau Sunda, yaitu dari daerah Cilacap yang juga sama-sama melakukan pengembaraan. Dan beliau itu bernama Mas Cebolang. Serat Centini sendiri itu merupakan naskah babon pengetahuan lahir batin Jawa, entah itu pengetahuan kayak pengetahuan petungan, pengetahuan makrifat, atau bahkan pengetahuan-pengetahuan Jawa-Jawa yang lama itu dimasukkan ke dalam serat ini. Bahkan kisah-kisahnya pun ada. Dan itu dikumpulkan kembali oleh Adipati Anom Mangkunegara III yang bersusah payah dalam pengumpulan dan penyelamatan mutiara-mutiara yang tercecer itu agar utuh kembali. Sebagai gambaran, Serat Centini itu termasuk serat babon yang sangat tebal
dari tebalnya itu bisa diperkirakan ada 12 jilid, dan per 12 atau 11 jilid itu aku agak lupa, dan setiap jilidnya itu ada 300 sampai 400-an halaman. Nah, siapakah yang menulis Serat Centini ini? Pastinya tidak akan mudah kalau satu orang saja yang menulis. Jadi yang menulis Serat Centini ini ada 3 orang yang utama. Yang pertama itu Raden Tumenggung Sastronegoro, yang kelak dikenal dengan nama Raden Ngabei Yosodipuro. Yang kedua, nah beliau ini ditugaskan oleh Adipati Anom Amangkunegara III untuk ditugaskan ke barat hingga ke wilayah Sunda untuk melakukan tapak tilas dan mengumpulkan apa saja ajaran-ajaran dan juga mutiara-mutiara yang tercecer itu. Selanjutnya ada Raden Ngabei Ronggo Sutresno yang ditugaskan menuju ke wilayah timur dan menapak tilas hingga mencapai Selat Bali, juga sama mencari apa itu mutiara-mutiara yang tercecer dan ajaran-ajaran yang masih bisa dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah Raden Ngabei Sastrodipuro, dan beliau ini ditugaskan ke tanah Arab untuk melakukan dan mengumpulkan pencarian ajaran-ajaran makrifat. Karena pada dasarnya agama Islam di Jawa itu dikembangkan oleh para wali, dan untuk mengetahui lebih detailnya juga harus menuju ke tanah Arab. Nah, setelah itu penulisan Serat Centini juga dibantu oleh Pangeran Junggut Mandurejo, Kiai Muhammad Minhat, dan Kiai Hasan Sari, yaitu pemimpin pondok pesantren yang berdiri di Desa Tegal Sari Jetis, Ponorogo untuk sekarang. Tuh. Jadi kalau kalian pengen belajar atau pengen mengetahui lebih dalam tentang Serat Centini, bisa dibeli bukunya, sudah ada. Oke, lanjut. Oke, perhitungan Jawa itu apa sih perhitungan Jawa ini? Nah, jadi perhitungan Jawa ini bisa disebut juga dengan perhitungan Jawa, merupakan perhitungan baik dan buruk yang digambarkan dalam suatu perlambang, watak, suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranoto mongso, wuku, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam Serat Centini ini ada berbagai macam perhitungan, dan juga saya meyakini masih ada kemungkinan lagi perhitungan yang lain, dan ini hanya sebagian saja yang saya paparkan ini. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, perhitungan dalam Serat Centini ini yang bagian satu ada 6 macam. Yang pertama ada perhitungan bulan. Perhitungan bulan untuk melaksanakan hajat pernikahan. Yang kedua ada Condro Sengkolo. Dan yang ketiga, perhitungan hari baik untuk mendirikan tarub atau terop. Dan yang keempat ada perhitungan Jatingarang, Nogotaun, dan Rijal. Dan yang kelima ini yang gambarnya Sunggokong ini perhitungan hendak bepergian. Terus untuk bagian satu yang terakhir ini ada perhitungan Gahita atau perhitungan jam. Oke, kita mulai mendudal yang pertama, perhitungan bulan untuk melaksanakan hajat pernikahan. Yang mungkin sebentar lagi nikah bisa diperkirakan atau diperhitungkan. Jadi untuk bulan melaksanakan hajat pernikahan ini ada 12 macam, dan itu urut dengan bulan-bulan Hijriyah atau bulan Islam Jawa. Yang pertama itu ada bulan Muharram. Untuk bulan Muharram ini lebih baik jauhi untuk melakukan pernikahan, karena akan selalu banyak berhutang, akan utang modelnya itu. Terus yang kedua ada bulan Safar, juga tidak baik, bahkan ketidakjelasan yang akan ditemui. Jadi kedepannya bisa saja ada ketidakjelasan dalam hal rumah tangga. Yang ketiga ada bulan Rabiul Awal atau Mulut. Ini dikatakan mati salah satu. Yang keempat bulan Rabiul Akhir atau Ba'da Mulut.
ini pasti ada yang menanggung kemarahan dan senantiasa berebut benar. Yang kelima, bulan Jumadil Awal. Ini malah mendapatkan dosa dari Tuhan serta kerap kemalingan. Suka berzina kelakuannya, jika sampai ketahuan pasti akan menanggung malu. Atau kasarannya senengane pelakor gampangane. Tuh, terus yang keenam ada bulan Jumadil Akhir. Ini lumayan bagus karena perhitungannya itu kaya akan emas dan uang. Untuk hartanya berlimpah. Yang ketujuh adalah bulan Rajab, yaitu akan banyak memiliki anak dan terpenuhi keinginan duniawinya. Yang kedelapan ada bulan Sya'ban Ruah, yaitu selamat setiap pekerjaannya dan akan menemukan kebaikan. Yang kesembilan bulan Ramadan atau poso, yaitu penuh dosa dan banyak pekerjaan iblis atau pekerjaan yang haram kayak gitu. Yang ke-10 ada bulan Syawal, itu tidak baik dan kalau tetap dilanjutkan akan sakit-sakitan. Yang ke-11 ada bulan Zulhijjah atau Selo. Dan ini sering merasakan kesusahan. Dan yang terakhir yang 12 ini yang biasanya rame itu bulan besar atau Zulhijjah. Yang perhitungannya jatuh pada selamat setiap tindakannya. Tuh. Itu untuk perhitungan pernikahan, bulan pernikahan. Selanjutnya ini ada perhitungan mengenai Condro Sengkolo. Untuk Condro Sengkolo ini mungkin agak banyak. Jadi simpelnya Condro Sengkolo ini adalah perhitungan tahun. Tahun-tahun kayak tahun yang ada di candi-candi atau tahun yang bermakna kode. Contohnya kayak sirno ilang kertaning bumi. Itu sirno itu menunjukkan angka 0, ilang itu 0, kerto itu menunjukkan angka 4, sedangkan bumi itu menunjukkan angka 1. Jadi kalau digabung bacanya akan menjadi 1400 Syaka. Untuk menjadikan Masehi itu ditambah 78. Jadi tahun 1400 Syaka sama dengan 1478 Masehi. Mungkin untuk Condro Sengkolo kapan-kapan bisa dibuat materi tersendiri karena memang agak panjang. Jadi mungkin untuk simpelnya Condro Sengkolo ini ada 10 watak. Untuk watak pertama yaitu Buddha atau Candro, Wulan, Sasi, Bulan, terus bulan tanggal awal, Nabi atau Pusar, Sasadara, Lintang, Weteng, Bumi, Lemah, dan lain sebagainya. Untuk watak yang kedua itu ada pokoknya yang berhubungan dengan angka 2. Seperti netro atau mata, terus gejolak wajah, terus bahu, tangan, sayap, itu yang berangka 2. Terus yang ketiga itu bisa dimulai dengan nama Weda atau nama mangsa ketiga, terus api. Selanjutnya ada yang bersangkut pautan dengan peperangan, terus lampu, taring, dan lain sebagainya. Untuk watak yang keempat ini ada lautan, air, minuman panas, lalu ada laut juga dan air hujan yang berhubungan dengan mongso kepapat. Untuk watak kelima bisa raksasa, Pandowo yang berangka-angka 5, catur 4 catur tim. Untuk 5 itu gangsal kayak gitulah yang berbentuk 5. Terus yang keenam ini kayak hewan-hewan sejenis laba-laba yang sering berjalan di atas air, itu juga bisa. Terus ada mendung, terus hutan yang merupakan perlambang watak 6. Watak 5 yang tadi. Kalau untuk watak 6 ini ada anak tawon, ratu geger, terus hewan yang terbang itu hitungannya watak 6. Terus yang ketujuh ini kuda, gunung, terus nama mangsa yang ke-7 itu biksuko, terus manusia yang suci atau wiku atau brahmana, kayak gitu hitungan
itu termasuk hitungan yang ketujuh. Yang ke-8 ini hitungan basu, yaitu nama mangsa yang ke-8, terus ada naga ataupun ular, biawak, dan juga tokek dan cicak dan yang lain sebagainya. Mungkin untuk jelasnya kapan-kapan bisa dibahas lagi. Terus untuk watak 9 ada mangsa ke-9 yaitu Nanda. Itu bisa pelambang wajah atau Dewata Nawasanga, 9 mata angin juga termasuk, dan juga yang lain sebagainya itu. Dan yang terakhir ini ada watak 10. Watak 10 ini juga bisa diartikan sebagai watak 0 atau kosong. Ini perlambang kayak suwung, sunyi, kayak sirno, itu termasuk angka kosong atau 10. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini petungan hari baik waktu mendirikan terop atau tarup. Nah, casing di sini mungkin pasti kalau melakukan hajat pernikahan juga pasti akan melakukan perhitungan hari baik untuk mendirikan terop. Pasti. Yang pertama ada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 itu disebut dengan tarup ratu. Selanjutnya ada tanggal 2, 9, 16, 23, 30 disebut dengan tarup seluman lanang. Tanggal 3, 10, 17, 24 ini disebut tarup seluman wadon. Lalu ada tanggal 4, 11, 18, 25 ini disebut dengan tarup Rahayu Basuki. Selanjutnya tanggal 5, 12, 19, 26 disebut tarup Rahayu Selamat. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 20, tanggal 27 disebut dengan tarup Pati Lanang. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28 ini disebut dengan tarup Pati Wadon. Nah, untuk penjelasan singkatnya tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 itu disebut tarup ratu karena hanya dipakai oleh seorang raja dan keluarga raja. Selain itu tidak akan baik akibatnya atau bisa berimbas buruk kalau tetap dilanggar. Sedangkan untuk para kawulo sebaiknya itu memilih tanggal 4, 11, 18, 25. Itu disebut dengan tarup basuki. Atau mengambil tanggal 5, 12, 19, dan 26 yang disebut dengan tarup Rahayu Selamat. Kayak gitu. Jadi untuk petungan yang selain itu dicoba dihindari, apalagi yang waktu jatuh di tarup Pati Lanang atau tarup Pati Wadon. Gitu. Selanjutnya ada petungan tentang Jatingarang, Nogotaun, dan Rijal. Ini saya gabung saja, soalnya masih saling bersangkutan. Jadi ini lebih beralih ke kedudukan tempat Jatingarang, Nogotaun, dan Rijal pada setiap 3 bulan sekali. Jadi perpindahannya itu 3 bulan sekali. Yang pertama ini untuk bulan Suro, Sapar, dan Maulud, kedudukan Jatingarang berada di timur. Nagataun, kepala ada di timur, ekor ada di tengah, perut ada di barat laut, punggung di tenggara, terus ke arah timur dia menetap, dan Rijal berada di utara. Selanjutnya ada yang kedua itu Ba'da Maulud, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir. Kedudukan Jatingarang berada di selatan. Untuk Nogotaun, kepala ada di tenggara, ekor ada di tengah, perut ada di timur laut, punggung di barat daya, ke arah barat dia menetap, dan Rijal berada di timur. Yang ketiga ada Recep, Ruwah, dan Poso, kedudukan Jatingarang berada di barat. Untuk Nogotaun, kepala ada di barat daya, ekor ada di tengah, perut ada di tenggara, punggung di barat laut, ke arah selatan dia menetap. Sedangkan Rijal berada di tengah. Nah, untuk yang terakhir yaitu Sawal, Selo, dan Besar, kedudukan Jatingarang berada di utara.
Untuk Naga Tahun, kepala di barat laut, ekor ada di tengah, perut ada di barat daya, punggung di timur laut, ke arah timur dia menetap, dan Rijal berada di barat. Kalau dalam Serat Centini ini, kebanyakan hitungan ini diperlukan untuk berpindah rumah. Maka hindarilah bergerak menuju ke tempat di mana Jatingarang, Naga Tahun, dan Rijal berada. Jadi untuk Jatingarang, Naga Tahun, dan Rijal ini bisa dikatakan dihindari agar tidak terkena celaka. Yang selanjutnya, untuk bepergian Sunggokong ini atau petungan tentang pergian. Oke. Sebentar. Ini ada 30 petungan atau 30 perhitungan dan ini berdasarkan tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Untuk tanggal 1 wataknya buruk dan tidak mendapatkan laba atau keuntungan. Tanggal 2 wataknya baik mendapatkan laba. Tanggal 3 wataknya buruk tidak mendapatkan laba. Tanggal 4 wataknya buruk kesusahan di perjalanan. Tanggal 5 wataknya baik mendapatkan laba. Tanggal 6 wataknya buruk tidak mendapatkan laba dan tiada guna pekerjaannya. Tanggal 7 wataknya baik mendapatkan rahmat Tuhan. Tanggal 8 wataknya buruk kesakitan di tempat tujuan. Tanggal 9 wataknya buruk menemukan kematian. Semua kesulitan siap menghadang. Tanggal 10 wataknya baik menemukan laba dan keselamatan. Tanggal 11 wataknya baik mendapatkan laba. Tanggal 12 wataknya buruk tidak mendapatkan laba. Dan tanggal 13 wataknya baik mendapatkan utang, maksudnya bukan uang, utang. Untuk tanggal 14 itu wataknya baik. Di tempat tujuan mendapatkan laba. Tanggal 15 wataknya baik, selamat dan mendapatkan emas perak. Tanggal 16 wataknya buruk, tidak mendapatkan laba. Tanggal 17 wataknya baik, penuh keselamatan. Tanggal 18 wataknya baik, mendapatkan laba. Tanggal 19 wataknya baik, mendapatkan keselamatan. Tanggal 20 wataknya buruk, mendapatkan sakit di jalan. Tanggal 21 wataknya buruk, resah di perjalanan. Tanggal 22 wataknya baik, penuh keselamatan. Tanggal 23 wataknya baik, pekerjaan mendapatkan laba. Tanggal 24 wataknya baik, pekerjaan mendapatkan laba. Tanggal 25 wataknya buruk, bertempat pada keburukan. Tanggal 26 wataknya buruk, setengah hidup dan setengah mati yang ditemukan. Diambang antara hidup dan mati. Lanjut di tanggal 27 wataknya buruk, akan bertengkar di jalan. Eker wae. Untuk tanggal 28 ini wataknya baik, mendapatkan laba. Tanggal 29 wataknya baik, mendapatkan rahmat dari Tuhan. Tanggal 30 wataknya baik, menemukan utang di tempat tujuan. Oke. Untuk petungan berpergian ini lebih di kayak untuk zaman sekarang mungkin kurang relevan. Jadi boleh dipergunakan tapi mungkin tidak perlu dibuat pikiran. Soalnya kan petungan-petungan yang ada di Serat Centini ini kan berpatokan pada masa lalu atau bisa diartikan pada masa serat ini ditulis. Jadi sudah berbeda zaman. Kayak gitu. Mungkin efeknya nggak terlalu parah seperti yang saya sebutkan ini tadi. Tapi ada baiknya, meskipun kita sudah tahu, ada baiknya kita tetap berhati-hati. Oke, kita lanjutkan ke dalam petungan Gadhita. Ini aku tipoi, kakak malah nulisnya Gahita. Ngantuk mungkin. Oke, jadi ini petungan dari atas angin atau dari orang-orang atas angin atau orang-orang yang di atas Nusantara. Dalam artian kayak bangsa Arab, bangsa Persia itu hitungannya bangsa atas angin. Jadi
waktu ini adalah waktu kelahiran, lebih ke kelahiran manusia menurut hari 7. Jadi kelahiran manusia dan kematian manusia itu pasti terjadi pada jam tersebut. Untuk jelasnya itu yang pertama, Ahad. Kelahiran dan kematian manusia pasti terjadi pada jam 6, 7, 11, 1, 5, siang maupun malam. Yang kedua, di hari Senin, kelahiran dan kematian manusia pasti terjadi pada jam 8, 10, 1, 3, 5, siang maupun malam. Untuk hari Selasa, kelahiran dan kematian manusia pasti terjadi pada jam 7, 10, 11, 10, 12, 2, dan 5. Kok 11? Ini siang maupun malam. Kalau yang 11 baru di hari Rabunya. Jadi untuk di hari Rabu ini kelahiran dan kematian manusia terjadi pada jam 7, 9, 11, 2, 4 siang maupun malam. Untuk hari Kamis, kelahiran dan kematian manusia terjadi pada jam 8, 11, 1, 3, 4 siang maupun malam. Untuk Jumat, kelahiran dan kematian manusia terjadi pada jam 8, 10, 12, 3, 4 siang maupun malam. Dan yang terakhir pada hari Sabtu, kelahiran pada kematian manusia pasti terjadi pada jam 7, 9, 12, 2, 4 siang maupun malam. Untuk mungkin akurat atau tidaknya, ya mungkin bisa sampean lihat waktu sampean lahir itu kira-kira jam berapa itu. Kayak gitu. Oke, jadi untuk petungan dalam serat Sentini yang bagian 1 ini sudah, kita lanjut menuju ke bagian yang kedua.